tidur dan suruh berdiri, yang tidur di belakang sana. Perhatikan mulutnya diam, hidungnya hidup, kupingnya dibuka. Alhamdulillah kita masih belajar hadis. Dari awal kita tadi sudah berapa kali, itulah keistimewaannya belajar hadis. Dari awal tadi sampai hadis ke-8, sallallahu alaihi wasallam, sudah berapa pahala kita dapat. Nah itu karena sholawat itu nggak pakai syarat, mau bilang orang biar dibilang tuh sok tinggi, nggak apa-apa. Sholawat berapa kali, berapa pahala. Nabi bilang, Nabi bilang, aqrabu ma yakunu bil abdu yaumal qiyamah aktsaruhum alayya sholatan. Orang yang paling dekat sama aku nanti
Makin sholawat makin dekat, makin sholawat makin dekat. Jadi siapa yang terbanyak sholawatnya, dialah paling dekat. Mungkin nanya, kenapa rupanya kalau dekat sama Nabi? Ya kan? Mengapa rupanya kalau sudah dekat sama Nabi pasti bahagianya, pasti bertempat di surga. Apa kata Nabi sama istrinya Sayyidah Aisyah? Celaka. Saya masih ngomong baik, kenapa? Nyari apa? Kali itu juga ada kenapa? Kedinginan kadang itu seperti bulu hasilnya berasap. Oh iya. Sayyidah Aisyah dikatakan, ya Aisyah, nanti di hari kiamat di sana ya, tidak salah. Nanti di hari kiamat celaka orang yang enggak pernah melihat aku. Enggak melihat Nabi ini celaka. Celaka pasti mungkin neraka. Alhamdulillah. Nanti di hari kiamat celaka orang yang enggak pernah lihat aku. Siapa orang yang enggak pernah melihat kamu nanti di hari kiamat? Padahal Nabi nanti di hari kiamat, nanti itu para nabi semua mulai dari zaman Ibadah. Kalau waktu belajar Ustaz hanya ngomong, kalian diam aja. Masalah paham nanti urusan Allah, yang penting diam aja. Kakinya, bukunya jangan dibiasakan taruh di kaki, itu ada. Utamakan ada. Ini dari hadis pertama, tadi kata Nabi tentang mengabulkan hajat orang. Tengok ini nanti sifat-sifat baiknya nanti. Tadi kita bersolawat dari awal akhir. Celaka orang yang tidak pernah melihat aku hari dia. Nanti kalau dulu orang belajar sahabat di depan Nabi itu macam burung biasa. Burung itu gak bergerak. Saking apa? Bukan mau segan, hormat sama gurunya. Kayak itu saja. Paham gak paham, diam. Ditanya paham. Tanya lagi ujian, tak tahu kan? Apa? Di depan Ustaz ngomong. Ini jangan taruh di kaki. Pintar. Taruh di sini. Nah, kita terewet ya kan? Siapa tadi ceritanya? Ini khusus ceritanya. Nabi Muhammad nanti para nabi ada zaman itu duduk di singgah sana sambil ada singgah sananya dan singgah sana. Ini nabi yang enggak duduk di singgah sananya Nabi Muhammad. Mengapa Nabi Muhammad gak dulu di singgah sana? Yang dipikir umatnya. Mana si ucok yang dari
Medan itu katanya. Parlahutan. Mana dia? Cari kan sibuk, nanti paling sibuk nanti dia. Mengapa? Karena cinta sama umatnya adalah Muhammad. Jadi jangan sampai kita nggak nampak sama Nabi. Terus ditanya, macam mana Nabi tahu kalau itu umatnya? Ada tandanya. Ada saja. Macam mana Nabi nampak? Karena bekas wudhu. Makanya wudhu itu agak dipanjangkan sedikit supaya dari jauh biar sinarnya nampak. Jangan wudhu hanya sekedar aja, apalagi subuh. Kalau itu wudhu lah, ininya hidungnya, tahunya, nggak bisa, harus semua. Tangan harus ini sampai atas. Rambut kalau sudah semuanya nampak terang dari jauh cuma masuk. Nah, gitu. Jadi di samping itu kalau mau dekat lagi Nabi memperbanyak sholat. Tadi kita sholat. Yang kedua, yang lebih dekat sama Nabi, ahasinuhum akhlaqa, yang paling bagus akhlaknya, paling sopan, cocok dengan akhlaknya Nabi. Apa akhlaknya? Nah, ini kita belajar 40 hadis akhlak baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa itu hadis ke-8? Rasulullah suka mengabulkan hajat orang lain, mengabulkan keperluan orang lain. Rupanya gimana contohnya? Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, sesungguhnya seorang hamba sahaya siapa? Budak itu seperti barang yang bisa dijual belikan. Kalau dulu zaman perbudakan, dulu zaman perbudakan itu manusia dijual beli seperti barang. Harga berapa? Ya, oke, nggak dikasih duit, bukan dimakan aja kayak hewan. Itu manusia dulu pada perbudakan. Sekarang ada. Tak usah pakai orang lain, tak usah. Kebiasaan kan ini. Tengok diri sendiri ya. Apa katanya? In kanatil amatu min ahlil Madinah, sesungguhnya seorang hamba sahaya dari penduduk Madinah itu dalam penjelasan yang mengarang kitab itu adalah innahu. Ingkar itu innahu. Sungguhnya seorang hamba saya, kalau abdun itu budak laki. Kalau budak perempuan namanya amatun. Maka di situ al-amatu, budak perempuan. Min ahlil Madinah, dari penduduk kota Madinah. La ta'khudhu bi yadi Rasulillah sallallahu alaihi
Apa perlunya dia? Nabi keliling di bawah, keliling Madinah, dan Nabi kabulkan. Tengok itu akhlaknya, tengok akhlaknya, tengok. Nah, kawannya minta tolong dibantu, tapi kawannya tahu diri, jangan dianggap mudah kawannya. Tengok Nabi selalu senyum, selalu mengabulkan hajat orang, keperluan orang. Pahit orang dibawa keliling. Oleh Nabi ini, kalau kita kan dipegang, ngapain? Ya, kalau kita kawan, pegang-pegang. Kita kan, pegang-pegang. Kok mirip umumnya? Tidak mau beliau melepaskan tangannya kecuali setelah dibawa Rasulullah, setelah dia bawa Rasulullah ke tempat mana saja untuk mengabulkan hajat. Ya, karena contohnya Rasulullah juga mengabulkan hajat orang lain. Seperti yang sebelumnya, ada hadis yang berkaitan sebelumnya. Tidak pernah jumpa di kamar. Hah? Iya biar aja, Ustaz yang negur, kau nggak perlu negur, dengarin. Macam kau lah Ustaznya. Nah, jawab lagi sana. Kebiasaan. Macam paling suci semua kelihatan. Udah terlalu, padahal ini gitu juga. Udah diam. Kaki yang kepanjangan dipendekkan. Nah, emang harus gitu belajar, harus ada. Jadi semua hajat-hajat siapa? Sahabat-sahabatnya selalu dikabulkan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah itu yang kita tiru. Dalam hadis Nabi yang lain, man kana fi hajati akhihi kana Allahu fi hajatihi. Nabi bilang, siapa yang selalu membantu keperluan orang, maka Allah akan membantu keperluan dia. Kira-kira kalau Allah yang membantu lebih baik apa lebih jelek? Lebih baik. Kalian ini yang banyak yang aulad semua membantu keperluan pesantren, bantu kebersihan, bantu membersihkan masjid, bantu bagian azan, amanah. Kalau aku tugasnya azan, ya azan, jangan nggak datang. Yang bertugas jadi imam, yang bagian menyapu. Kalau kalian membantu keperluan itu, maka yang akan membalasnya siapa? Allah. Masalahnya kita nggak tahu akan dibalasnya. Balasannya lebih baik. Jadi, man kana fi hajati akhihi kana Allahu fi hajati. Ada lagi hadis yang lain, wallahu fi aunil abdi ma kana al-abdu fi auni akhihi. Wallahu fi aunil abdi. Allah akan membantu seseorang. Allah akan membantu seseorang dalam bantuan seseorang. Maka al-abdu, selama si orang itu fi auni akhihi, selalu membantu saudara. Membantu, menyapu, membersihkan lingkungan pesantren, membersihkan kelas, apalagi gotong royong, membantu ada kegiatan. Capek. Gimana ada di dunia ini yang gak capek? Semua capek. Jalan-jalan aja ke mall capek. Kalian ke mall 1 tahun capek. Cuma gak terasa karena mau 1 hari 1 malam mall dibuka
malam itu pasti nggak akan bosan, tapi capek. Nabi mencontohkan ada seorang budak ditarik tangan Nabi, dibiarkan. Jadi Nabi berusaha menyenangkan orang lain. Seperti kata Nabi, nggak ada dengki, nggak ada sirik, nggak ada marah, nggak ada ujub, nggak ada. Pengen dibantu, dimudahkan keperluan kita, pengen nggak? Pengen. Bantu keperluan orang, bantu keperluan pesantren. Apa yang dibantu? Sekarang nanti ada kegiatan acara yang paling sakral pesantren, lomba Qiraatul Kutub. Wah, ini orang-orang pilihan ini semua itu lomba itu. Kalau tak bisa jawab, ya nggak apa-apa. Namanya belajar. Namanya belajar itu kalau salah wajar. Namanya juga belajar. Ada anak kecil belajar jalan, kira-kira jatuh nggak? Jatuh. Anak kecil belajar merangkak, jatuh nggak? Jatuh. Nangis, susui, nggak apa-apa. Tapi akhirnya bisa jalan. Belajar pun gitu. Jangan takut salah. Bismillah, berani. Kata Bu Yasi, aku berani. Mau maju. Apapun bilang yang penting maju aja dulu. Kan kata Bu Yasi tadi apa? Yang penting ada kemauan, ada niat. Innamal a'malu ada niat. Niat ingin berhasil, niat ingin bagus. Niat dulu, saya ingin berhasil. Nah, niat. Yang kedua, setelah niat harus ada aksi. Nah, belajar sungguh-sungguh. Sudah ada aksi, mengamalkan ilmunya. Nanti akan dikasih ilmu sama Allah Subhanahu wa taala, diajar. Kita nggak terasa. Diajar. Tengok Buya gitu. Dia bangun ini, nggak pakai insinyur. Langsung Allah mengajar ini seperti ini seperti ini. Karena ada niat yang tulus karena Allah paham. Jadi kembali ke hadis. Jadi kalau kalian ingin dikabulkan hajatnya, orang tua kalian dimudahkan urusannya, amin. Hutang-hutangnya dilunasi, cepat bayar iuran pesantren. Lakukan keperluan orang lain, dibantu. Suruh kebersihan mau, suruh menyapu mau, suruh ini mau. Karena bodoh. Allah tahu itu mana yang ikhlas, mana yang enggak mau. Macam ini ada disuruh bagian SIM IT mau untuk menyonting Ustaz, saya disonting. Apa itu? Ada kegiatan acara Qiraatul Kutub, sukseskan, menyenangkan hati orang lain. Siapa yang menyenangkan orang lain akan disenangkan. Siapa yang membantu orang lain akan dibantu. Apalagi di pesantren, di mana tempat pendidikan orang menuntut ilmu. Ada kegiatan, hadir itu bagian membantu. Jadi jangan mengeluh sampai begini, enggak. Lillahi ta'ala, insya Allah Allah akan membantu kita ketika kita kapan perlunya. Ini bukan omong kosong. Nabi nyontohkan. Nabi pun bersabda, siapa yang membantu saudaranya, Allah akan membantu. Siapa yang menyelesaikan keperluan orang, Allah akan selesaikan. Allah yang menyelesaikan, bukan kawannya. Allah. Hitungan Allah itu satu menurut kita 10 di sisi Allah. Kan katanya man sholla, kata Nabi, man sholla alayya sholatan, siapa yang bersalawat kepadaku satu kali, sallallahu alaihi biha asyra, Allah akan membalas 10. Jadi kalau kita membantu keperluan orang, Allah akan membalas lebih banyak. Makanya sesuatu itu buat lillahi ta'ala,
dia selama kita mampu. Makanya selalu, makanya guru Buya itu namanya apa namanya? Sayyid Muhammad bin Al-Lagi. Aku lebih suka katanya, lebih suka santri yang mau membantu kegiatan-kegiatan pesantren dan rajin daripada rajin saja tapi nggak mau membantu. Cuma rajin saja, belum tapi nggak mau membantu, cuek sama sekitarnya. Mau kebersihan nggak mau, menyapu nggak mau, suruh apa? Suruh kegiatan acara membantu menyiapkan acara nggak mau, semua nggak mau. Tapi belajar memang pintar, itu nggak disukai sama gurunya. Lebih suka aku santri yang rajin tapi mau membantu. Makanya kalau di sana itu santri-santri yang baru itu di Sayyid Muhammad itu belajarnya sebentar, paling sedikit 10 tahun. 10 tahun cuma ditanggung, mulai dari berangkatnya ditanggung, urus paspornya ditanggung, makan ditanggung, dikasih uang saku. Tahu? Nah, ngomong sama Buya mau ke pesantren Buya lah. Syaratnya di sana muridnya cuma 40, nggak boleh lebih. Kalau 40 ini nggak berkurang, ya nggak ada tambahan murid baru. Begitu satu pulang, berebut orang kedua, dapat awal. Jadi itulah guru Buya itu. Aku lebih senang santri yang mau melayani dan rajin daripada cuma rajin saja belajar tapi nggak mau membantu melayani. Makanya kadang-kadang ada beberapa orang, ada tamu diajari melayani tamu, kan? Karena apa? Seperti Nabi apa? Membantu keperluan orang. Kalau membantu keperluan orang, insya Allah kalian belajar akan dibantu sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi belajar itu tidak cukup hanya belajar saja, harus ada menjadi orang yang mau membantu orang lain, apalagi keperluan pesantren. Paham ini maksud paham? Yang kelas 3 paham? Makin banyak kalian membantu keperluan pesantren, Allah makin banyak membantu. Nabi sudah bilang, siapa yang membantu keperluan saudaranya, Allah. Siapa yang bantu Allah? Satu sholawat aja dibalas berapa? 10. Siapa yang membantu sekali, berarti Allah membalasnya 10. Semangat siap menjadi membantu pesantren? Siap? Siap lillahi ta'ala? Ya. Ada kumpul dulu, kita ada acara. Siap. Nah, besok ada kegiatan apa namanya? Nah, pertahanan. Sukseskan. Apa yang perlu bantu? Jangan pikir-pikir yang lain. Bantu biar Allah bantu keperluan. Pasti otomatis. Cuma kita